Raine neng kene. Oke, kembali lagi di channel Deluk ya. Di channel ini kita akan membahas ya sesuatu yang nggak jauh-jauh dari persupermotoan ya. Dan di video kali ini saya akan membahas sesuatu pertanyaan yang mungkin beberapa orang pernah kepikiran ya, yaitu Mas, apakah tinggi 165 naik KLX itu ketinggian? Mas, apakah dengan tinggi 160 bisa naik KLX CRF ataupun bahkan WR155? Tapi sebelum langsung ke opini saya nanti, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan yang mungkin ini akan memperkuat opini saya. Sebelumnya, saya ini tingginya 160 cm dan saya pakai KLX. Basicnya itu KLX G, tapi udah saya modif sedemikian rupa, jadi mungkin apa yang saya sampaikan nanti itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ada beberapa faktor yang menurut saya ini cukup mempengaruhi jawaban saya nanti. Yang pertama, KLX itu nggak setinggi yang kita kira. Ini yang juga saya alami dan beberapa orang teman saya alami gitu ya. Jadi saat kita memikirkan KLX, pasti yang terpikir tuh, wah, motor trail, motor bertenaga besar, tinggi, motor jambret, pakpai dan lain sebagainya. Enggak ya, bercanda, maksudnya kita akan menggunakan poin yang tadi, yaitu KLX itu dipandang tinggi. Ya, saya dulu juga seperti itu. Pas pertama kali tahu di rumah saya ada KLX tuh, ini saya nyampe enggak ini? Saya kan orangnya pendek itu ya, apakah bisa gitu ya? Tapi ternyata setelah saya naik, ya bisa men. Saat itu di rumah saya ini KLX G masih standar pabrikan ting-ting. Itu pertama kali saya naiki, ternyata saya bisa napak dua kaki. Ingat, ini nggak cuma satu kaki loh, dua kaki. Ya nggak napak seperti ini, tapi emang belakang agak jinjit. Tapi ini dua kaki bisa napak. Dan setelah saya bawa ke tongkrongan saya, ada teman-teman saya, wih KLX nih. Dia mencoba, loh ternyata kok cuma segini, dia tingginya 170-an ya. Itu dua-duanya napak. Dia juga sempat berpikir seperti itu, KLX itu motor yang tinggi, tapi kok ternyata nyampe. Nah itu jadi pertama, mindset orang-orang tentang motor KLX itu motor tinggi, padahal ya nggak tinggi-tinggi juga. Emang tinggi tapi ya nggak seperti yang kita bayangkan. Lanjut, yang kedua, jok motor KLX itu kecil ya. Jadi joknya motor ini ya kalau diukur bahkan nggak sampai satu jengkal tangan ya. Berbeda dengan motor matic atau motor bebek lainnya yang memiliki fungsional untuk membawa barang dan sebagainya. Kalau motor KLX kan tujuannya untuk apa? Dual purpose, jadi nggak mungkin ada bagasi. Jadi joknya bisa dipangkas sedemikian kecil. Ini tentunya berpengaruh karena apa? Semakin besar jok maka kita akan semakin mekangkang. Jok mekangkang bahasa Indonesia apa ya? Oke, memang motor kita memiliki tinggi jok yang lebih tinggi daripada motor bebek atau motor lainnya. Tapi dengan lebar jok yang sangat kecil, tentunya kaki kita masih bisa lurus, jadi bisa menanggah ketinggian kita lah. Poin yang ketiga yang menurut saya ini poin sekaligus kelebihan dari KLX, yaitu suspensi belakang yang super empuk. Ya, jadi kalau kalian beli KLX, ya KLX, CRF atau WR segala series, yang intinya motor dual purpose, itu pasti memiliki suspensi belakang yang jauh lebih empuk daripada motor-motor lainnya. Karena ya untuk terabas kalau joknya keras-keras, kasihan biji kita. Bahkan dengan tangan saja kita menekan itu udah langsung gembos. Kalau dinaiki maka akan seperti ini ya. Apalagi kalau boncengan akan lebih amblas. Jadi itu meskipun pada saat tidak dipakai motornya kelihatan tinggi, setelah dipakai itu pasti akan langsung amblas, dan itu membuat kita lebih bisa menapak ke tanah. Kembali ke pertanyaan, apakah sebenarnya orang dengan tinggi 160 cm itu bisa naik KLX? Saya pastikan bisa. Saya sudah membuktikan. Saya ini tinggi 160 pakai KLX G, bahkan saya tinggiin ya, bisa dilihat sendiri. Bahkan saya masih bisa napak meskipun posisi duduknya nggak enak dilihat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tinggi 160 tapi masih ragu beli KLX atau CRF, ya belilah tipe KLX G ya. KLX G itu penerus dari KLX
KLX ya, sama-sama KLX, cuma beda di suspensi dan juga lingkar velgnya lebih kecil. Mas, tapi gimana kalau saya pengen KLX BF tapi tinggi saya 160? Ya kalau kamu pengen dan punya uang, beli aja. Apalagi kalau udah kamu modif menjadi supermoto, saya yakin pasti akan kamu kasih peninggi. Ya karena ya kalau udah di supermoto kan dari ring 1821 menjadi 1717. Artinya motor akan sedikit lebih pendek. Dan ya kalau kamu udah kenal supermoto, pasti kamu akan kenal nggak jinjit, nggak asik, maka akan kamu tinggiin. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like kalau kamu suka, tinggalkan jejak di komentar, dan subscribe channel The Look. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.